Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Batara dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Rafi dengan NIM 2019-50316. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kesalahan dalam berbahasa. Dalam presentasi kali ini ada 2 poin utama yang akan saya bahas. Di antaranya ada definisi kesalahan dalam berbahasa dan klasifikasi kesalahan dalam berbahasa. Baik, saya akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa adalah suatu penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Nah, penyimpangan berbahasa secara sistematis itu sendiri diartikan sebagai suatu penyimpangan berbahasa tidak acak dan berlaku secara umum. Sedangkan konsisten merupakan proses penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya itu ada klasifikasi kesalahan berbahasa. Di sini terdapat 5 klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tataran linguistik. Yang kedua ada kegiatan berbahasa. Yang ketiga ada sarana. Yang keempat ada penyebab kesalahan. Dan yang kelima ada frekuensi. Oke, tataran linguistik itu terdiri dari 5 kesalahan. Di antaranya itu yang pertama ada fonologi. Kesalahan dalam bidang fonologi diantaranya adalah salahnya pelafalan fenom I menjadi fenom E. Nah, contohnya itu seperti kata air yang dibaca menjadi kata air. Kesalahan yang kedua itu ada morfologi. Nah, kesalahan dalam bidang morfologi salah satunya itu adalah tidak dilakukannya peluluan fenom. Contohnya itu seperti kata tumis. Ketika dikasih awalan me, yaitu menjadi menumis. Sedangkan seseorang yang melakukan kesalahan berbahasa itu menyebutkan dengan cara mentumis. Kesalahan yang ketiga itu ada sintaktis. Kesalahan dalam bidang sintaktis terkait dengan penggunaan kalimat. Contohnya itu seperti saya hendak bisa melakukan hal itu. Nah, kata hendak pada kalimat tersebut itu merupakan kata yang berasal dari penyerapan bahasa daerah. Sehingga kesalahan pada tataran sintaktis salah satunya karena pengaruh bahasa daerah. Nah, kesalahan yang keempat itu ada semantik. Salah satunya itu karena pasangan yang seasal. Contohnya itu seperti kata kurban dan korban. Nah, kedua kata tersebut itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dan kedua kata tersebut merupakan sama-sama kata baku dan bahasa Indonesia. Akibat ketidakhati-hatian seorang pemakai bahasa, kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya. Seperti contohnya itu daging korban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Contoh yang kedua itu jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah dipastikan. Nah, dari kedua contoh tersebut itu merupakan contoh kalimat yang tidak baku. Sedangkan kalimat yang baku adalah daging kurban akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan jumlah korban tanah longsor yang tewas sudah bisa dipastikan. Kesalahan yang kelima itu ada wacana. Sedangkan salah satu contoh kesalahan berbahasa dalam bidang wacana itu sering dilakukan ketika seseorang penulis dengan tidak memerhatikan ketentuan menulis paragraf. Misalnya itu seperti seorang menulis satu kalimat untuk satu paragraf. Sedangkan idealnya itu satu paragraf terdiri atas ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Selanjutnya itu ada kegiatan berbahasa. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada menyimak. Nah, salah satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa dalam kegiatan menyimak yaitu ketika seseorang tidak dapat secara maksimal mendapatkan informasi
yang disampaikan oleh orang lain secara lisan. Kesalahan yang kedua ada pada menulis. Nah, salah satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan bahasa dalam kegiatan menulis yaitu ketika kita menulis kata apotik yang seharusnya itu ditulis dengan kata apotek. Kesalahan yang ketiga itu pada saat membaca. Nah, salah satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa dalam kegiatan membaca yaitu ketika membaca kata atlet yang seharusnya itu dibaca dengan kata atlet. Nah, kesalahan yang keempat itu berbicara. Nah, salah satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa dalam kegiatan berbicara yaitu ketika mengucapkan kata merubah yang seharusnya itu diucapkan dengan kata mengubah karena asal kata ubah bukan rubah. Nah, ditambah juga ibuan me dengan variasi bentuk fenom meng. Selanjutnya itu ada sarana. Sarana itu terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada lisan. Yaitu kesalahan berbahasa ketika seseorang berbicara. Dan yang kedua itu ada tulisan, yaitu ketika seseorang melakukan kegiatan menulis. Nah, untuk klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan kesalahan terbagi atas dua. Yang pertama itu pengajaran dan yang kedua itu interferensi. Nah, pengajaran hal tersebut bisa terjadi dalam proses belajar bahasa. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri atau bisa dilakukan oleh pengajarnya. Yang kedua itu interferensi. Nah, interferensi di sini diartikan sebagai masuknya bahasa pertama dalam bahasa kedua yang sifatnya bisa merusak kaidah bahasa kedua. Yang terakhir itu ada frekuensi. Nah, klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi bisa terjadi pada dua tingkatan. Yang pertama itu sering dan yang kedua itu jarang. Nah, yang sering itu melakukan kesalahan dan yang kedua itu jarang melakukan kesalahan. Sering dan jarangnya pemakaian bahasa dalam melakukan kesalahan bergantung pada kompetensi dan kewaspadaan dari diri pengguna bahasa. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video presentasi saya ini. Dan mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang jelas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.